Poin terakhir ini kita tuh dibilang jangan sampai matiin lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi ya di sini kita semua bingung lah. Ini peraturan apaan gitu kan? Sedangkan di rumah kita masing-masing kan kalau habis ke toilet pasti matiin lampu, ngirit listrik gitu. Ya mungkin suster ini ada kaitannya di cerita gua nanti di akhir ini mungkin ya. Kaitannya itu. Pas nengok, saya kaget. Yang saya kira Mas Beki ternyata bukan. Pas nengok ke arah saya dia ketawa, bukan ketawa apa? Senyum. Matanya besar. Matanya besar sambil bolong, pipi kirinya itu bolong. Lari lah saya itu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi sebelum gue lanjutin, jangan lupa tonton juga video kita sebelumnya yang ini. Selamat malam Mas Kamba. Malam. Mengalami kejadian horor saat karantina. Maksudnya karantina itu lu nggak lagi ikut audisi nyanyi kan? Bukan. Bukan. Jadi waktu itu dikarenakan ikut ini ya pendidikan dan harus pulang ke luar kota ya akhirnya mengikuti PSBB waktu itu kan akhirnya saya karantina dulu. Jadi karantina di sini bukan berarti lo mengidap suatu penyakit bukan, kan? Bukan. Dikarenakan habis dari luar kota peraturan di tempat tersebut harus dikarantina jadinya ya harus masuk sana lah. Berapa hari tuh? 3 hari untuk dikarantina ya. Dan di gedung karantina itu posisinya sepi atau gimana? Oh sepi banget, nggak ada sama sekali, nggak ada orang di sana. Hanya saya sendiri sih waktu karantina. Di satu gedung? Di satu gedung. Buset. Di satu gedung. Emang khusus buat karantina atau gimana gedung itu? Jadi gedung itu saya posisi ada 3 lantai. Gedung pertama untuk lantai pertama untuk penerimaan tamu dari luar. Gedung kedua itu untuk kelas-kelas para peserta. Lantai kedua? Lantai kedua. Lantai ketiga itu untuk para staf yang kerja di sana. Nah, saya posisi di paling pojok. Karena untuk karantina harus steril dong. Ya akhirnya disimpan di situ gitu. Oke, kalau boleh tahu apa yang lo rasakan saat itu? Wah, waktu awal aja dengar mitosnya udah ngeri juga, apalagi harus tinggal di situ. Tapi karena tanggung jawab ya mau nggak mau ya harus mau. Ditahan dulu ceritanya Mas. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya sekarang juga. Jangan lupa juga follow Instagram gua Daryl Aditya sama RJ5 Official. Karena nanti bakal ada info seputar giveaway. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini saya alamin waktu tahun 2020 bulan Maret. Waktu itu saya lihat di Facebook ada pendaftaran LPK gitu Mas. Nah ikut, akhirnya singkat cerita saya lulus. Nah setelah lulus itu saya dinyatakan untuk pulang dulu kan. Pulang dulu untuk mempersiapkan diri ikut pendidikan bulan depannya. Setelah bulan depannya itu datang lagi kita kan ke gedung tersebut, ke instansi itu. Waktu itu saya dan teman-teman yang lain dikumpulkan di sebuah tempat untuk di briefing. Nah setelah di briefing ya kami menerima arahan semua selesai. Nah setelah itu kami dibawa ke sebuah asrama. Ada sekitar 7 orang peserta yang baru. Jadi karena waktu itu mulai PSBB kan ya Mas ya. Udah mulai PSBB ya kami di situ hanya 7 orang dan 1 senior.
Nah senior ini dia nggak bisa pulang karena keluar Pulau Jawa. Si senior ini sebut aja namanya Mas Beki, dia itu dianggap tertua di situ. Jadi kalau boleh tahu itu pelatihan apa ya? Pendidikan bahasa. Untuk persiapan ke luar negeri nanti kan kita kan harus bisa bahasa di sana juga dong kan gitu. Jadi lo di asrama itu untuk berapa lama niatnya? Harusnya tuh sampai bulan September. Harusnya. Dari April. Dari April sampai September kan. Tapi dikarenakan karena waktu itu PSBB hanya singkat aja sih Mas. Jadi yang dididik itu yang baru-baru aja sih. Setelah pendidikan dasar bisa ya kita pulang online lagi. Kita itu di situ sekitar habis maghrib, sebelum maghrib kita kumpul 8 orang itu termasuk Mas Beki ya. Mas Beki bilang jangan bertingkah konyol, bertingkah aneh, apalagi yang bisa nimbulin kita tuh berantem sesama peserta lain kan. Nah, poin terakhir ini kita tuh dibilang jangan sampai matiin lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi ya di sini kita semua bingung lah. Ini peraturan apaan gitu kan. Sedangkan di rumah kita masing-masing kan kalau habis ke toilet pasti matiin lampu, ngirit listrik gitu. Nah, ya akhirnya ikutin aja lah. Ikutin arahan di situ. Setelah sholat maghrib kita itu disuruh untuk yasinan. Mas Beki bilang karena kalian di sini semua awal, kalian semua di sini harus yasinan. Yasinan lah kita semua. Di tengah-tengah kita yasinan itu ada seperti gelas plastik dilempar. Kayak ada orang marah. Kalau jatuh biasa suaranya beda ya. Pluk gitu aja kan. Tapi kalau ini dilempar ke dinding. Dilempar ke dinding, akhirnya di sela-sela yasinan itu kita semua diem. Bingung juga itu suara apa gitu kan. Tapi ya kita positive thinking aja lah. Setelah itu semua selesai, kita beres-beres, semua masukin ke lemari, baju kita masing-masing, semua perlengkapan kita semua masukin. Akhirnya sampailah sekitar jam 11 malam, semua udah pada tidur. Dan saya sendiri pengen ke toilet, karena kebelet kan. Ke toilet, akhirnya saya buang air kecil. Nah di situ saya masih terbawa suasana rumah. Saya matiin lampu. Sekitar jam 1 malam saya dengar suara bayi nangis. Suara bayi nangis tapi nggak cuma satu bayi. Ada sekitar mungkin 5 atau 6 bayi, jadi posisinya gedung kita itu kayak dikelilingin bayi nangis. Saya pikir lagi di sini jangankan bayi, ibu-ibu aja nggak ada. Apalagi bayi kan gitu. Mas Beki bangun, itu siapa yang matiin lampu? Gitu. Ya akhirnya ya saya mengakui kalau saya itu matiin lampu. Setelah itu ya lampu saya matiin lagi udah. Nyalain lagi maksudnya? Nyalain lagi. Ya, nyalain lagi. Itu kalau gue boleh tahu Mas, asrama itu lo tidurnya berberapa? Terus ada berapa lantai? Asrama itu cuma satu gedung besar kayak gudang, los. Dari ujung ke ujung itu udah nggak ada ruangan apa-apa kecuali ruangan kamar mandi sama tempat kita tidur aja. Jadi lo tidur bareng-bareng tuh? Tidur bareng-bareng tapi kasurnya itu misah-misah. Jadi masing-masing dari kita itu punya kasur sendiri-sendiri. Kebetulan saya pas dapat bagian kasur sebelah kamar mandi. Gitu. Mungkin ya jarak dari kamar mandi ke kasur saya mungkin selang 7 meter. Berarti pada saat itu yang dengar suara tangis Mas Beki dengar juga? Iya, Mas Beki dengar, saya sama teman saya satu lagi dengar. Dengar itu jelas banget suara bayi nangis, sekitar 5 atau 6 bayi. Gitu. Ya, Mas Beki langsung respon dia kan. Ini pasti gara-gara matiin lampu itu. Gara-gara matiin lampu karena emang larangan keras di gedung ini, di 2 gedung ini, di gedung utama sama gedung asrama itu. Kalau gedung asrama dia nggak boleh matiin lampu sama sekali. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Lanjut ke hari berikutnya, kita itu semua belajar seperti normal biasa. Di sela-sela saya belajar, saya dipanggil sama bagian staf. Setelah dipanggil sama bagian staf itu, saya
disuruh benerin dokumen karena nama saya di KTP sama akte kan beda, cuman beda 1 huruf. Dikasih waktu 2 hari untuk nyelesain dokumen-dokumen ini. Nah setelah dokumen-dokumen ini beres, saya kembali lagi ke asrama. Nah disinilah mulainya kejadian-kejadian yang aneh itu ya. Sekitar jam 4 saya sampai asrama, Mas Beki itu datang ngantar saya ke ruang karantina. Di perjalanan ini dia bilang, kamu jangan sampai keluar malam-malam apapun yang terjadi. Mau dengar suara apa, jangan sampai keluar kamar. Kenapa tuh? ya kalau untuk keluar kamar itu ya mungkin saya mikirnya positif aja sih awalnya ya. Mungkin karena saya di karantina kan, nggak boleh keluar sembarangan atau gimana. Itu kenapa lu di karantina tuh di gedung itu? Oh iya, dikarenakan kan saya waktu itu kemarin sebelum ini kan disuruh benerin data diri. Karena di KTP sama di akte itu nggak sinkron namanya, kurang 1 huruf. Jadi gua harus pulang benerin nama gua ini ke desa, ke yang capil apalah gitu ya. Nah setelah 2 hari di kampung ya gue balik lagi lah ke asrama. Nah di situ gue di termogan kan, setelah nyampe asrama ya di situ gue datang langsung disuruh ke karantina. Oke, jadi bukan karena lu ngidap sebuah penyakit. Bukan. Karena emang peraturan pemerintah kan begitu ya, harus dari luar kota, dari manapun harus karantina mandiri. Gitu. Lanjut, gua sekitar jam 10 itu ngantuk lah. Ya mungkin karena capek juga kan dari perjalanan jauh. Tidur, pasang AC, remote gue simpen di sebelah gua. Gua tidur. Nah setelah tidur itu gua mimpi posisi gua ada di ruangan rumah sakit dan tangan gue diinfus layaknya orang sakit lah gitu ya. Di mimpi itu gue lihat ada suster masuk kamar gue, langsung ngecek kesehatan gue pakai catatan medis kayak gitulah, papan gitu yang biasa dibawa perawat gitu kan. Nah setelah itu di mimpi itu dia bilang gini, Mas lagi sakit, jangan sampai pasang AC terlalu dingin, saya matikan aja ya. Akhirnya dimatikan dan di mimpi itu jelas banget sampai sekarang gue ingat. Si remote AC disimpan ke meja depan gua. Jadi kasur, kalau pada umumnya rumah sakit kan meja di sebelah kanan atau kiri. Ini enggak. Jadi kasur, meja. Memang realnya seperti itu. Real di kamar gua pun seperti itu. Karena mungkin hawa panas, ya gua kebangun lah. Karena nggak ada ventilasi juga kan. Gua kebangun, akhirnya pas gua kebangun gua nyari remote, nggak ada. Posisi remote jelas seperti di mimpi itu ada di meja depan gua, dan posisi AC pun mati. Nah di situ gua mikir ini siapa yang matiin gitu loh, nggak mungkin lah loncat sendiri kalau nggak ada yang mindahin gitu kan. Itu susternya kayak orang biasa? Iya, suster pada umumnya, tapi bukan suster-suster yang pakai celana panjang ya, jadi yang pakai rok-rok biasa gini, suster perawat pada umumnya aja lah. Tapi di kejadian realnya di karantina itu lu nggak ada susternya kan? Nggak ada. Jadi itu gedung itu di realnya gedung itu nggak ada sangkut pautnya sama medis ataupun kesehatan. Jadi emang bener-bener pure kantor dan pendidikan. Gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang menyangkut paut soal dokter lah, suster apa kesehatan tuh nggak ada. Memang bener-bener untuk pendidikan dan kantor-kantor office pada umumnya. Gitu. Ya mungkin suster ini ada kaitannya di cerita gue nanti di akhir ini mungkin ya. Kaitannya itu. Jangan lupa juga follow IG The Real Aditya dan RJ5 Official buat lihat info seputar konten RJ5. Sebelum gue lanjutin, boleh lo jelasin dulu gak sih biar yang lain tuh ada gambaran. Misal di lantai 1 tuh kayak gimana, pada kerja apa, lantai 2 gimana, lantai 3 gimana. Oke, gedung itu gedung yang tua banget ya. Gedung yang tua banget yang disewa perusahaan itu. Lantai pertama dia itu untuk penerima tamu dari luar. Kayak misalkan orang yang mau daftar jadi peserta. Kayak tamu-tamu dari keluarga para peserta yang mau nengok anak-anaknya mungkin gitu ya. Atau suaminya atau apalah. Nah, lantai kedua ini digunakan untuk kelas belajar.
ada yang belajar bahasa, budaya dan lain-lain semua di sana semua. Yang ketiga ini dia itu untuk staff office. Posisinya itu setiap lantai kedua dan lantai ketiga itu ada tangga di tengah-tengah lorong. Jadi tangga kanan lorong, kiri lorong, dan setiap lorong itu ada sekitar mungkin 7 ruangan, jadi ada 14 per lantai gitu. Berarti yang kerja itu ketika udah malam pulang semua? Sebelum maghrib itu udah kosong, dan si kunci ini dititipin ke peserta yang dituakan di asrama. Mas Beki itu? Karena asrama dan gedung ini ada sekitar jarak mungkin 100 meteran ya. Berarti di gedung itu yang di kamar karantina kata lu ada 14 itu? Iya. Cuma lu doang satu orang? Satu orang. Saya sendiri itu. Jadi setiap lorong itu mungkin ada 2 atau 3 lampu yang nyala. Dan yang lainnya udah gelap. Termasuk tangga juga gelap. Lanjut di malam kedua, gua denger pas gue lagi baca-baca kan, kita kan walaupun karantina tetap belajar ya. Belajar bahasa, belajar apa, baca-baca. Gue denger mesin fotokopi itu nyala. Gue pikir, wah lega nih, ada yang lembur kan. Jam berapa emang? Sekitar jam 10. Lega kan, ada yang lembur. Tapi gue pikir ini gedung kan anti lembur. Ngapain orang lembur gitu kan. Tapi gue mikir lagi takutnya ada orang lupa matiin terus konslet. Akhirnya gue nekat keluar. Nyeker kan, kalau pakai sendal terkedengeran orang. Jalan, jadi jarak dari kamar gue ke fotokopi ini dari ujung ke ujung. Jadi dari pas keluar kamar, gue lihat ke lorong seberang itu emang udah kelihatan mesin fotokopi itu nyala jelas. Tret. Pokoknya bener-bener nyala. Ya gue samperin dong, karena nggak ada orang. Kalau emang ada yang lembur mungkin ada salah satu ruangan yang nyala. Ini nggak ada, gue lihat kanan kiri nggak ada ruangan yang nyala. Akhirnya ya gue lurus, samperin itu fotokopi kan. Si saklar itu nggak nyolok. Pas gue lihat saklar nggak nyolok, mati. Si mesin fotokopi ini mati. Akhirnya langsung lah gue lari, balik badan, lari ke kamar. Di sela-sela gue lari ini gue lihat Mas Beki masuk kamar. Percis seperti Mas Beki masuk kamar, gue seneng lah. Berarti gue ada temennya malam ini kan. Pas gue buka, angin doang lewat dan kamar gue plong kosong. Gak ada apa-apa lagi. Akhirnya gue masuk, gue tidur kan. Sekitar jam 1 ya, jam 1 atau jam 2, gue kebelet kan kencing ya. Gue kebelet, dengar suara orang jalan, plek, 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 plek. Dengar suara orang jalan, akhirnya gue ngomong, Mas, gue kira Mas Beki. Mas jangan bercanda Mas, gue lagi ketakutan. Jangan pernah bercanda kayak gini, gak lucu. Berhenti itu suara. Yang ada malah suara ketawa cewek antara nangis atau ketawa. Gimana sih ya suaranya, lirih gitu kan. Ya, akhirnya gue nekat buka pintu, ya gak ada apa-apa. Udah kosong. Gue masuk lagi. Posisi gue ketakutan, bener-bener ketakutan. Gue pengen keluar, dikunci dari luar. Masa iya gue teriak-teriak malam kan gitu. Akhirnya gue keluar lagi. Pas gue keluar lagi, gak ada siapa-siapa lagi. Tapi suara itu masih ada. Sampai akhirnya gue baca doa sebisa gue ya pokoknya berdoa lah. Sampai gue tidur dan normal lagi. Kalau siang itu gak ada apa-apa. Boleh lo contohin gak ketawanya kayak gimana? Ketawanya itu antara kayak orang sama nangis tuh gimana ya? Gitu. 3 kali. Setiap gue ngomong berhenti. Tapi nanti ada lagi suara Kan lu di awal udah dibilangin tuh sama Mas Beki, jangan pernah keluar dari kamar malam-malam. Iya. Kenapa lu keluar juga? Jenuh lah. Biasa kemana-mana kan. Ini dikurung di satu kamar yang ukurannya mungkin 4x4 meter. Nggak ada apa-apa, cuman yang ada buku, handphone, ya udah. Ya akhirnya gue pengen cari angin segar, ya gue keluar. Ketika malam hari? Ketika malam hari. Pokoknya malam hari gue pengen keluar ya, lihat-lihat situasi dari jendela. Karena memang gedung itu tuh nggak ada CCTV sama sekali. Sama sekali nggak ada CCTV. Jadi gue bebas, mau kemana aja gue bebas. Malam berikutnya, gue rasa ini malam paling yang puncak paling menyeramkan ya. Karena kan semua penampakan ada di malam ini. Mulai dari ruangan staf, dari tangga, pokoknya dari segala yang kemarin-kemarin tuh belum ada apa-apanya dibanding malam ini gitu.
terakhir ini, saya itu sekitar mungkin jam 10 jenuh lah ya di dalam terus. Walaupun nggak kapok dengan kejadian-kejadian kemarin, saya keluar. Karena sebelum ini saya dengar suara di ruang sebelah itu, ruangan Bu Ambar, ada aktivitas. Kayak orang nelpon, orang ketawa-tawa gitu. Gimana sih kalau orang-orang nelpon kan? Saya tenang lah. Wah ada apa namanya? Ada kegiatan nih kan gitu. Akhirnya penasaran, saya saya keluar ke ruangan Bu Ambar. Di situ ada komputer nyala, lampunya mati tapi lampu ruangan mati, komputer nyala. Saya lihat Bu Ambar berdiri membelakangi komputer menghadap ke jendela. Jadi posisinya tuh dia tuh lagi lihat keluar sambil begini, lihat keluar. Tapi lampu ruangan tuh mati gitu loh. Pelan-pelan kan, takut ketahuan gitu kan. Karena kan dilarang keras, apalagi saya lagi karantina kan nggak boleh keluar. Akhirnya jalanlah saya kan ke arah tangga. Jadi ngelewatin ruangan Bu Ambar tuh jalan. Saya lihat orang di ujung tangga lagi duduk sambil megang lutut begini. Orang dewasa laki-laki. Posisinya dia itu lagi duduk menghadap ke tangga karena dia posisi di atas di ujung kan, lagi menghadap begini. Saya kira Mas Beki, tapi kok pakaiannya putih kayak jas kantoran tapi putih gitu loh. Sambil yang satu ini yang satu begini, sambil garuk-garuk. Wah, jangan-jangan Mas Beki nih, saya kalau ketahuan mampus juga kan. Pas nengok, saya kaget, yang saya kira Mas Beki ternyata bukan. Pas nengok ke arah saya dia ketawa, bukan ketawa senyum. Matanya besar sambil bolong, pipi kirinya itu bolong. Lari lah saya itu, mau teriak takut kedengeran Bu Ambar kan. Akhirnya lari sekenceng-kencengnya, lari udah masuk lagi kamar, pelan-pelan tidur, tutup selimut gitu kan. Sekitar jam 2 diganggu lagi sama suara orang teleponan tadi loh, yang tadi saya awal ceritain. Saya kira Bu Ambar bener-bener tetap untuk lembur. Wah, kata saya ini orang nginep apa gimana gitu kan. Balik lagi lah. Tapi kali ini tetap dalam posisi yang sama, cuman bajunya beda. Bajunya putih tapi bukan putih terurai panjang, bukan gitu. Jadi kayak orang kantoran tapi putih semua. Rambutnya digerai. Saya sekitar 10 menit saya tengok dia kan lewat pintu. Beraniin diri lah akhirnya kan. Permisi Bu, Ibu lembur. Dia malah ketawa. Ketawa geli yang kayak orang ngikik gitu, gimana ya. Suara orang ngikik tapi masih tetap dalam posisi yang sama. Ya akhirnya saya penasaran, saya kira orang dia lagi teleponan gak dengar salam saya mungkin ya. Bu, permisi, saya tanya lagi. Bu, permisi, Ibu lembur. Ini udah jam 1:30 loh Bu, saya bilang gitu kan. Kembali dia ketawa. Pas dia nengok, mukanya hancur juga. Ngeluarin darah dari mata sambil ketawa. Lari sontak, saya lari ke kamar, tutup pintu. Selang mungkin ya beberapa menit balik lagi lah saya ke situ, nekat aja udah ya. Balik lagi situ, sosok itu masih ada juga. Akhirnya saya teriak, Allahu Akbar, pingsan lah udah. Nah pingsan, saya bangun, udah ada di asrama. Waktu itu sekitar jam 8 pagi saya udah bangun, saya udah ada di asrama. Mas Beki bilang, kenapa kamu kok tidur di luar? Ya saya ceritain semua kejadian yang dari awal itu. Akhirnya dia bilang, Kan sudah saya bilang, jangan sampai keluar malam-malam apapun yang terjadi. Karena kalau toilet sudah ada, makanan sudah disediakan, ngapain kamu masih keluar juga? ya saya bilang, saya jenuh. Ya akhirnya di situ diceritain lah masa lalu gedung itu. Ternyata gedung itu gedung rumah sakit klinik yang bangkrut. Dan perempuan yang saya temuin itu suster yang bunuh diri karena hamil di luar nikah. Pas bunuh diri di ruangan itu, dan pas besoknya saya ke sana, ruangan itu sebenarnya kosong, nggak ada komputer, nggak ada apa-apa. Yang samping kamar lu itu? Iya, yang saya bilang ada ruangan di ruangan, tapi Bu Ambar itu? Itu sebenarnya kosong, nggak digunakan oleh staf manapun. Dan itu nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada komputer, nggak ada apa-apa. Jadi itu tempat dari si suster itu pernah bunuh Betul. diri? Anjir, merinding gua. Betul.
Dan itu makam si suster itu pun ada di belakang gedung. Makamnya itu ada di situ karena nggak ada pihak keluarga yang datang. Mitosnya sih seperti itu. Memang pas saya lihat emang ada makam tanpa nama di belakang itu. Makamnya pun ya nggak pakai tembok, nggak apa, cuman sekedar ya tanah, patok, udah. Boleh lo gambarin lagi nggak sih sekali lagi sosok yang lo lihat itu? Nah, yang Bu Ambar ini, yang mirip Bu Ambar ini. Nah, yang pertama ini sosoknya percis banget sama Bu Ambar. Dari cara pakaiannya, dari cara berdirinya, saya kenal betul karena Bu Ambar ini guru guru pendidikan saya, wali kelas saya lah, Bu Ambar ini. Jadi saya kenal betul seperti apa postur badannya, seperti apa suaranya, percis seperti itu. Kalau yang kedua itu saya lihat itu udah berubah pakaian, serba putih aja udah. Cuman ya tetap pakaiannya itu apa ya, kayak orang kantoran gitu, ketat gitu ya. Bukan, sorry ya kalau kuntilanak mungkin panjang terurai, kalau ini enggak, seperti perawat pada umumnya aja lah. Perawat tapi? Perawat. Rambutnya diikat. Pertama diikat kayak Bu Ambar lah gitu, kalau yang kedua enggak. Dan setelah itu ya saya nggak mau lagi ke lantai atas sana. Sampai sekarang disuruh pun saya nggak mau. Bukan karena apa ya, mungkin trauma juga lah ya. Nggak mau sampai keulang 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut, mungkin ya sama yang di asrama 4 malam jadinya. Akhirnya di hari selanjutnya lu balik ke asrama tuh? Balik ke asrama, ya berjalan dengan normal. Ya seperti biasa, gedung itu yang gue bikin aneh, staf nggak ada yang mau cerita, tapi benar-benar anti lembur gitu. Jadi mau kerjaan numpuk seperti apa, pendidikan seperti apa, pokoknya setelah azan zuhur semua beres-beres, diusahakan sebelum maghrib nggak boleh ada orang di gedung itu. Dan yang gue pikir, kenapa nggak gue di tempat lain aja gitu kan, di karantina, kenapa harus di gedung itu gitu. Bahkan nggak ada satpam juga ya? Nggak ada satpam. OB satpam semua nggak ada. Jadi kebersihan apapun ya kita yang ngerjain lah gitu. Oke, tapi setelah kejadian itu lu udah gak ngejadiin horor lagi? Ya mungkin kalau udah setelah kejadian itu enggak ya, karena peraturan-peraturan di sana udah gue kuasain semua, kayak nggak boleh matiin lampu, apa yang gitu-gitu udah nggak ada kendala apa-apa lagi. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Mas Kamba. Dimana sebenarnya dari awal itu dia cukup ngerasa aneh ya sama gedung karantina itu. Sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Mas yang pengen gue tanyain sama lu. Jadi lu di asrama itu total berapa lama? Totalnya sekitar 2 minggu, karena setelah 2 minggu ya pulang karena udah menerima pendidikan dasar. Berarti nggak nyampe akhir bulan April yang tadi lu bilang? Enggak nyampe, karena ya mungkin ada kejadian seperti itu. Oh, karena ada itu juga mungkin. Karena kejadian seperti itu takutnya nanti siswa yang lain juga mungkin terpengaruh ya. Akhirnya nggak konsen belajar, akhirnya ya lebih baik pulang dan belajar online di masing-masing. Tadi kan lu bilang mengenai ruangan Bu Ambar yang ternyata nggak ada komputer dan barang-barang sama sekali. Nah yang lu lihat itu apa maksudnya? Entah gue dibawa ke alam sana atau halusinasi, tapi kalau halusinasi ya apa dasarnya apa? Karena kan halusinasi kan punya dasar juga, mungkin kecapean atau apa, sedangkan gue nggak ada kecapean sama sekali. Dan yang jelas makanya gue di malam terakhir itu keluar karena dengar suara orang telepon, orang apa namanya bercanda apa gitu. Nggak, lu sebelumnya udah pernah lihat ruangan Bu Ambar itu pagi hari apa malam? Sebelumnya gue nggak pernah, karena emang ruang office itu steril dari para peserta. Berarti emang di malam itu lu baru lihat ya? Baru lihat. Dan setelah kejadian itu gue pingsan, gue dibawa ke asrama dan diajak setelah gue pulih total, karena gue nggak percaya kan itu masa ruangan kosong sih kan gitu. Gue diajak hari itu juga dan emang bener kosong, nggak ada benda satupun di situ. Memang benar-benar steril, nggak boleh ada yang masuk. Nggak tahu kenapa ya, mitos atau gimana gue nggak ngerti lah. Dan itu juga katanya tempat dari bunuh diri si suster itu. Tempat dari bunuh diri si suster itu, dan memang makamnya pun ada di belakang gedung. Karena nggak ada keluarga yang mau nerima atau gimana, gue nggak ngerti. Dimakamin di situ. Peran dari gedung itu kan cukup penting ya sebetulnya. Betul. Ya. Itu lu pernah tahu nggak sih udah dilakuin sesuatu gitu sama pengelolanya? Misal kayak adain pengajian, syukuran kayak gitu-gitu. Kalau untuk pengajian enggak. Untuk gedung utama enggak.
ini pun yasinan yang awal gue cerita, yasinan ini inisiatif Mas Beki, bukan dari pengelola gedung. Karena ya pengelola gedung ini sendiri, kalau dibilang apa ya, dia sama sekali nggak percaya hal-hal seperti ini gitu. Jadi seperti yang nggak ada lembur, jam sebelum maghrib harus sudah kosong, ini inisiatif dari para karyawan, bukan dari pengelola. Dari para karyawan yang memang nggak mau sampai bermalam di gedung ini gitu. Ya mungkin ada mungkin masing-masing udah rahasia, ngalamin ya. Mungkin masing-masing udah pernah ngalamin di gedung ini. Ya mungkin setiap gedung juga ada yang seperti itu, setiap tempat ada ya. Cuman ya bagaimana cara kita menyikapinya aja. Mungkin karena gue sompral, karena gue penasaran atau apa. Memang jujur. Di saat gue yasinan, ada suara gelas yang dilempar. Dalam hati gue bilang, ya kalau mau nongol aja sih. Nah di situ, emang gue akuin sompralnya di situ. Kalau emang mau nongol aja. Makanya pas kenanya pas karantina. Betul, pas kenanya di karantina gitu. Tapi yang penting sampai sekarang lu udah normal kembali Normal, lah setelah kejadian alhamdulillah itu ya. normal kembali. Cuman ya kalau next pendidikan lagi, kayaknya gue nggak bakal keluar kota lagi. Standby aja udah di situ. Dia seram aja. Gue takut di karantina lagi soalnya. Oke, thank you banyak nih Mas Ya. Kamba telah menyempatkan waktu bercerita Oke, di RJ5. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Kamba, RJ5 undur diri. Ciao.